Allah. Bismillah. Allah. Allah. Pak mah dewean Bu. Bentuk kan Bu. Berarti cek dari susun haji mau haji nangis. Bu. Untuk Fatma. Ya, kamu udah mari lagi. Bu. Kita langsung oleskan saja ya Mas ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Seperti yang saya katakan, kalian sudah berhasil menemukan minyak syafakilah ini. Tapi sebelum kalian menggunakan minyak ini kepada adik Fatma, ada kala baiknya kalian mengambil air wudhu terlebih dahulu supaya badan kalian menjadi suci semua. Dan ingat, ada salah satu teman kalian yang juga hilang, yaitu Ustadz yang kemarin. Apa kalian lupa? Iya, Bu. Soalnya kemarin kita buru-buru. Setelah sembuhnya Fatma ini nanti, diusahakan kalian mencari Ustadz itu. Karena Ustadz itu juga membantu untuk mencari keberadaan minyak ini tersebut. Baik, ya, Bu. Iya, soalnya kemarin kita juga, saya sama Sabar juga terpencar. Lalu kita buru-buru pulang untuk nyembuhin bapak saya dan anak saya Fatma ini, Habib. Saya mau memaklumi tentang kelupaan kalian. Setelah ini, silakan kalian mengambil air wudhu, lalu gosokkan di bagian kepala, telinga, dan badan, dan juga kakinya. Ya, Habib. Ingat-ingat pesan saya. Kenapa Mas? Tadi kita berkerasukan sama Habib Koy. Nah, sebelum kita mengobati anak saya Fatma, kita harus mensucikan diri kita, terus berwudu dahulu. Oh, berwudu dulu. Iya. Oh. Semua berwudu dulu, habis itu nyembuhin bentuk Fatma. Ya semoga saja bentuk Fatma kita sembuh. Terus apa lagi yang dibilang sama Habib Koid? Nah, kita itu lupa Ki sama Pak Ustadz kemarin. Astagfirullahaladzim Mas. Iya, kita kan kemarin itu berempat sama toh. Pak Ustadz. Saya juga lupa Ki. Karena saya buru-buru pulang nyembuhin bapak saya dan juga anak saya Fatma ini. Saya sendiri pun juga lupa. Iya. Udah, yang jelas gini aja. Ini mumpung kita ada di sini, kita lebih baik langsung nyembuhin Fatma ini. Ambil air wudhu dulu yuk. Jenengan dulu Mbak, ambil dulu Mbak. Oke teman-teman ya. Ini jadi tadi saya dirasuki sama Habib Koid dan kata Mas Hadi, kita itu disuruh mensucikan diri dengan cara berwudu terlebih dahulu ya. Ya seperti yang jenengan tahu, khususnya orang Islam, kita kan kalau mau mensucikan diri ya seperti ini, wudu. Kalau mau sholat ya harus wudu dulu. Mas, jenengan sekalian Mas. Oh iya ya. Ya saya nggak tahu ini nanti berhasil atau enggak, tapi saya yakin kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala, semua bakalan terjadi atau bakalan sembuh. Mbak pakai mukena aja nggak apa-apa juga Mbak, pakai mukena sekalian Mbak.
Mas Adi, ini mikrofonnya Mas. Mudah-mudahan anak kita segera sembuh ya Bu. Iya, amin. Semoga aja ini ujian yang terakhir. Iya. Kemudian habis ini kita dapat hikmahnya ya Bu. Sabar ya Dok. Mbak, jenengan mungkin ada di sana Mbak. Saya juga minta tolong bantuannya juga dari teman-teman. Tolong doakan sejenak adik Fatma, mudah-mudahan adik Fatma bisa sembuh seperti sedia kala, seperti pada manusia pada umumnya. Dan kembali lagi adik Fatma bisa menjalani aktivitas atau kehidupannya sehari-hari, ya, seperti sekolah, mengaji, dan yang lain-lain. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan segala kerendahan, demi Allah, sembuhkanlah adik Fatma dari apa yang sudah berada di dalam badan adik Fatma. Biarkan dia sembuh menjadi seorang wanita pada umumnya, menjadi seorang siswi pada umumnya. Hanya kepada Allah meminta dan hanya kepada Allah memohon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. 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 Mbak, coba jenengan Mbak dikasihkan ke tangannya ya Mbak ya. Jangan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kamu ingin terus di badannya Fatma, maka terbakarlah kamu. Lebih baik kamu keluar dari badannya Fatma. La ilaha illallah. Teman-teman sambil dibantu ya teman-teman ya. Ya Mas, kita berdoa Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Adi itu dibangunkan dulu Mas, dilepas dulu tangannya. Coba dilepas dulu. Ya ada apa Bu? Enggak apa-apa Dok. Enggak apa-apa Dok. Alhamdulillah sembuh ya Dok ya. Emang aku sakit apa Bu? Enggak apa-apa. Ya, sembuh ya. Aku ditali bareng. Enggak apa-apa Dok. Sini talinya Mas. Alhamdulillah aku sudah sembuh ya Allah.
Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman ya. Jadi ini Adik Fatma sudah sembuh, sudah pulih seperti manusia. Mudah-mudahan dengan kejadian yang seperti ini bisa membuat pembelajaran, bisa menjadikan kita itu tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Mbak Sri, Mas Adi, dengan ya alhamdulillah seperti yang jenengan lihat sudah pulih sembuh seperti sedia kala. Ya, terima kasih ya Samber atas bantuannya selama ini. Oh iya. Salaman. Ini berarti bisa beraktivitas seperti biasa nanti. Ya, alhamdulillah Samber. Terima kasih udah selama ini udah dibantu sama Samber. Nah, saya sekarang udah pulih ya. Iya. Alhamdulillah. Kita apa sih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dok. Fatma, nama saya Mas Samber. Ini teman Bapak ini. Saya temannya Bapak. Kelas berapa, Dok? Kelas 3. Udah nggak sekolah lama tau ya? Agak. Aneh ya. Pokoknya sekolah yang pinter, yang rajin, yang bakti sama orang tua. Orang tuanya dibahagiain kalau besok udah gede ya. Kerja jadi orang sukses. Jangan bandel, jangan lawan orang tua. Ya. Pegangan adik dah. Adik. Alhamdulillah. Sama mau adik lagi ya. Mas Adi, ini kan apa namanya? Fatma udah sembuh. Nah ini minyak Syafakilah nanti ini saya bawa dulu untuk mengobati juga Ustadz yang saya bawa kemarin itu, karena beliau itu juga udah ngebantu. Nah ini tanpa berlama-lama saya itu mau pamit, saya mau mencari Ustadz. Saya takutnya dia itu nanti kenapa-kenapa. Lebih baik jenengan nanti di rumah sama istrinya. Nah, saya juga mau ikut lagi, mau nyariin Pak Ustadz. Soalnya kan Pak Ustadz juga bantuin kita ya Bu. Saya ikut Samber. Mas Samber ini kan nyari Pak Ustadz. Ndok Fatma alhamdulillah sudah sembuh. Nanti biar Mas Adi ikut mencari Pak Ustadz. Mencari Pak Ustadz. Ya udah kalau memang soalnya Pak Ustadz kan juga banyak membantu kita ya Bu. Ya. Udah sembuh terus Ndok Fatma udah sembuh alhamdulillah. Iya. Oke, balas budilah. Ya udah kalau memang seperti itu nggak apa-apa kalau mau ikut. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz juga bisa cepat ketemu ya, bisa cepat ketemu. Dan Pak Ustadz juga nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya anak kalian berdua sudah sembuh seperti sedia kala. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tetapi perlu kalian ketahui, teman dari istri jenengan, dia itu menimbal imbal baliknya. Saya rasa kekuatan hitam atau ilmu hitam yang dikirimkan ke anak jenengan itu berbalik menyerang pengirimnya tersebut. Mungkin saat ini temannya istri jenengan itu, dia itu juga terluka. Dan ingat, walau bagaimanapun, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus saling tolong menolong. Berarti benda-benda yang dikirim ke anak saya ini balik ke orangnya itu ya, Ki? Benar. Guna-guna yang dikirimkan kembali kepada orang yang mengirimkannya. Jadi Mbak Nisa kena benda-bendanya itu balik lagi. Iya, jadi Mbak Nisa sekarang sakit. Itu ya, Bu? Benar. Ingat, kalian pada saat diserang atau diguna-guna oleh teman kalian sendiri, kalian jangan menyimpan dendam.
Justru kalian harus mampu memaafkan. Mungkin nanti kalian bisa menyembuhkan temanmu dengan menggunakan minyak syafakila ini. Dan ingat, Ustadz yang membantu kamu, utamakan dia terlebih dahulu. Kalian harus mencari dia terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian membantu teman kalian. Ya, terima kasih selama ini udah memberi petunjuk buat kita sampai anak saya sekarang sudah sembuh seperti dia kala. Baik, kalau begitu, ada kala baiknya kalian segera mencari Ustadz itu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Jadi sambil tadi kerasukan Habib Qoyib, yaitu memberitahu bahwasanya guna-guna yang dikirim ke anak saya ini balik lagi ke Mbak Nisa itu, Ki. Allahu Akbar. Nah, terus Jadi sekarang Mbak Nisa itu sakit ya, Bu. Iya, sakit. terus selain itu Ya, Selain itu kita utamakan cari ustadznya Cari Pak terlebih Ustadz dahulu. ya udah. Kalau seperti itu saya Tapi- sama Mas Adi pamit ya Mbak ya. sebelum itu kan kita juga disuruh untuk nyembuhin Mbak Nisa itu. Kita nggak boleh menyimpan rasa dendam Mbak Nisa. Subhanallah. Iya, Bu. Pesannya dari Gimana, Habib Bu? Qoyib kayak gitu. Yang diutamakan Pak Ustadz Pak terlebih Ustadz dulu kita cari, soalnya kan Pak Ustadz Kemudian udah banyak membantu kita. membantu kita kalau Pak Ustadznya sudah ketemu, Ya, sudah kita sembuh, baru kita bantuin Mbak Nisa. bantu Mbak Nisa. Gimana, Bu? Kita bantuin apa enggak, Bu? Iya. Iya. Soalnya kalau Kita nggak nggak di, boleh menyimpan Nah. dendam. Iya. Yang penting anak yang kita penting sudah ya, Dok Fatma udah sembuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan Mas Adi sama Mbak Sri bahwasanya walaupun mereka itu dicurangi, dizolimi sama seorang, saya di sini juga kenal betul sama Mas Adi dan juga istrinya. Mereka berdua itu tidak pernah memiliki rasa dendam, dengki sedikit pun terhadap orang-orang yang menyalahi dia. Jadi mereka berdua itu bisa dengan contoh semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sesama manusia ya kita saling tolong menolong lagi. longgarnya hatinya mereka bisa longgar juga di hati panjenengan semua. Kalau begitu Mbak, saya sama Mas Adi izin pamit mencari Pak Ustadz dulu ya Mbak ya. hati-hati. Bu, saya nggak Pak Ustadz dulu ya. Mbak saya pamit dulu ya. Iya. Dek pamit dulu ya. Oke teman-teman ya, kita langsung aja